Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anakku? Semoga kalian sehat dan tetap semangat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih kita belajar matematika. Pada pertemuan ini kita akan mencoba membahas tentang vektor. Vektor itu ada hubungannya dengan pelajaran fisika. Kita lihat konsep dasar vektor. Sebelumnya kita lihat vektor, pengertian vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Ada nilai dan arah. Digambarkan secara geometris sebagai garis berarah dengan panjang menunjukkan besar vektor dan panah menunjukkan arahnya. Besaran bisa dibagi dua, ya. Pertama ada besaran skalar. Kalau besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah, nilai saja, ya. Itu kalau dia skalar, nilai. Contohnya ada jarak, luas, volume, daya, kelajuan, dan lain-lain. Sementara yang kedua ada namanya besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Ini ada nilainya, kemudian mempunyai arah. Mungkin arahnya ke kanan, mungkin juga arahnya ke kiri. Contoh, perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, dan lain-lain sebagainya. Ini ada ilustrasi sebagai ilustrasi contoh, ya. Seorang anak berada di titik A, berjalan 12 meter ke arah B, kemudian berbalik arah 7 meter. Pertanyaannya adalah, tentukan jarak tempuh. Jarak tempuh, jarak itu hanya memiliki nilai, tidak memiliki arah. Kemudian perpindahan, ini adalah vektor. Nah, kita lihat, kita gambarkan seperti ini. Seorang anak di titik A, berjalan di titik B, itu sejauh 12 meter. Kemudian berbalik. Dari berbalik menjadi 7 meter. Maka ini adalah nilai C. Nah, ini pertanyaan A, bisa jaraknya ini bisa dilihat. Bisa dipakai jarak AB ditambah dengan BC. Itu menghasilkan 12 ditambah dengan 7. Itu dapat 19 meter. Ini adalah jaraknya. Tidak membutuhkan arah. Sekarang bagian B. Saya di sini B, ya. B ada perpindahan. Kalau perpindahannya adalah AB ditambah dengan BC. Nah, itu kita lihat AB adalah 12 meter ditambah. Ingat, ini BC ini arahnya ke kiri. Maka dia minus 7. Maka jawabannya adalah 12 dikurang 7 sama dengan 5 meter. Nah, itu kalau dia pakai perpindahan anak tersebut 5 meter perpindahannya, karena dia berbalik 7 meter. Kira-kira begitu, ya. Ini ada ilustrasi sebagai contoh. Baik, kita lanjut pada gimana cara menggambar vektor. Baik, anakku sekalian, kita lihat ada yang disebut dengan vektor di R2. Vektor yang berada pada bidang datar, yang dimaksud dengan R2 itu berada di bidang datar atau 2 dimensi. Dan memiliki 2 komponen, yaitu komponen mendatar disebut dengan sumbu X dan komponen vertikal disebut dengan sumbu Y. Nah, kita lihat komponen-komponennya. Misalnya ini saya gambarkan sebuah arah vektor, ya, garis panjang vektor ini. Nah, di sini adalah titik pangkalnya, di sini adalah arah panahnya. Maka ini bisa dituliskan misalnya vektor ini adalah vektor U. Maka komponennya vektor U bisa dituliskan. Lihat arahnya ke panah, ya. Ini X-nya ini 1, 2, 3, 4. Kita mulai menghitung dari kanan, maka S-nya positif 4. Oke, gampang, ya. Kemudian kita lihat naik ke atas ini 1, 2, 3, 4. Maka Y-nya juga 4, positif 4. Kenapa dia 4? Vertikalnya ke atas. Oke. Nah, lagi saya gambarkan lagi nih. Ini saya kasih arahnya ke bawah. Ini titik pangkal, ini arah panah. Nah, kita bisa menghitung kemana S-nya. S-nya ini lari ke kanan. 1, 2, 3. Ya, maka komponen vektor K, kita tulis K, vektor K, itu bisa dituliskan menjadi ke kanan S-nya maka 3, kemudian Y-nya ke bawah. Di sini mulai menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka dia adalah minus 6. Mudah, kan? Ya, sekarang misalnya kalau gambarnya saya kasih begini. Nah, ini di sini titik pangkalnya.
maka ini N-nya. Maka ini otomatis misalnya vektor S ya. Maka ini pasti komponen vektor S, maka S-nya ini 1, 2, 3, 4. Maka 4 tentu Y-nya 0. Oke, kira-kira begitu ya. Nah, sekarang kita balik lagi. Misalnya komponennya diketahui, misalnya vektor V, kita tuliskan di sini vektor V sama dengan min 3, min 5. Kemana ini? Pasti saya langsung gambarnya. Saya hitung dulu kalau misalnya S-nya minus, maka dia lari ke kiri. Min 1, min 2, min 3. Kemudian Y-nya min 5 ke bawah juga ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kemana ini saya gambarkan? Maka pasti di sini. Ya tak? Nah ini. Sini. Min 1, min 2, min 3. 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu jawabannya. Maka vektor P min 3 dan min 5. Kira-kira begitu ya. Gampang ini. Jadi lihat mana kalau misalnya Arab. Lihat yang pertama yang kita harus perhitungkan di sini adalah di mana titik pangkal, kemudian arah panahnya dia kemana. Nah, saya kira itu cukup materi kita untuk vektor. Kita lanjut pada latihan ya, bisa dikerjakan latihannya. Baik, kita lihat ini ada soal latihan ya. 1. Tentukan vektor-vektor berikut. Ini adalah gambar vektor, lihat arah panahnya. Kalian hanya menentukan komponen-komponen vektornya. Kemudian yang kedua, gambarkan vektor-vektor berikut. Ini digambarkan di kertas berpetak ya. Ini ada komponen X-nya dan komponen Y-nya. Saya kira demikian materi kita. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi amal jariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.